Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sar Maulana, NPM 1810 Saya dari 18 MJC. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang faktor situasional dari mata kuliah perilaku konsumen yang sesi yang ke-11. Langsung saja kita mulai. Menurut Mawon, ada berbagai faktor yang dikombinasikan untuk menciptakan citra toko, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada produk yang dijual. Yang kedua, ada pelayanan toko. Yang ketiga, pelanggan. Yang keempat, toko sebagai tempat menikmati kesenangan hidup. Yang kelima, aktivitas promosi toko. Yang keenam, ada atmosfer toko. Atmosfer toko, seperti dibuktikan dalam penelitian, mempengaruhi keadaan emosi pembeli yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya pembelian. Keadaan emosional akan membuat dua perasaan yang dominan, yaitu perasaan senang dan membangkitkan keinginan, baik yang muncul dari psychological set ataupun keinginan yang bersifat mendadak atau impuls. Baik, selanjutnya ada social surrounding. Social surrounding yaitu pengaruh orang lain terhadap aktivitas konsumen. Kehadiran tamu di rumah seorang konsumen, bertemu dengan tetangga ketika berbelanja adalah salah satu situasi yang akan mempengaruhi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk atau membeli suatu produk. Misalnya saja, jika kita kedatangan tamu, maka kita akan berusaha menjamu tamu tersebut sebaik-baiknya. Dalam keadaan biasa mungkin kita jarang membeli dan mengonsumsi sirup ataupun makan makanan yang enak. Tetapi ketika kedatangan tamu, kita akan berusaha menyuguhkan mereka dengan makan makanan yang enak ataupun minuman seperti sirup dan yang lain-lainnya yang enak untuk tamu tersebut. Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan kehadiran orang lain di sekitar konsumen yang biasa mempengaruhi perilakunya menunjukkan adanya pengaruh tersebut. Misalnya, dalam situasi penjualan pribadi, ketika konsumen yang sedang menghadapi seorang penjual mempunyai teman, maka kehadiran teman itu akan mempengaruhi kemampuan tenaga penjual untuk mempengaruhi konsumen. Dengan perkataan lain, daya pengaruh penjual terhadap konsumen berkurang karena si konsumen mempunyai teman. Dalam kasus penjual pribadi di atas, bukan hanya konsumen yang terpengaruhi, tetapi juga si penjual ikut terpengaruh dengan kehadiran orang lain. Selanjutnya ada tax definition. Tax definition yaitu alasan kebutuhan konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli barang atau jasa. Banyak alasan mengapa orang-orang membeli atau mengkonsumsi suatu produk, diantaranya disebutkan oleh tax definition. Contoh-contoh pembelian yang dipengaruhi oleh tax definition sangat banyak. Ketika akan tiba di Hari Raya Idul Fitri, orang-orang ramai-ramai membeli berbagai produk, mulai dari bahan-bahan untuk membuat kue, pakaian baru untuk dipakai sendiri, atau untuk hadiah membeli sajadah atau baju koko untuk hadiah, membeli berbagai jenis barang atau untuk parcel, lebaran, dan lain-lain. Hal lain yang secara erat berhubungan dengan tax definition adalah situasi penggunaan atau usage situation. Usage situation atau situasi penggunaan membentuk konteks penggunaan produk dan mempengaruhi karakteristik produk yang dicari konsumen. Misalnya, situasi penggunaan di tempat camping yang memerlukan seperangkat peralatan untuk makan, pengemasan makanan, selimut, tenda, dan peralatan lainnya. Dalam situasi di tempat camping, semua peralatan tersebut harus dibawa dan dikemas sedemikian rupa agar tidak terlalu memberatkan. Jadi, perhatian dari situasi camping adalah bagaimana merancang produk untuk camping dengan tujuan utama adalah kemudahan untuk dikemas dan dibawa, atau portabilitas, dan juga kuat atau durabilitas. Namun demikian, pendekatan penciptaan produk berdasarkan situasi penggunaan akan menimbulkan masalah keterbatasan ruang lingkup penggunaan itu sendiri. Artinya, jika produk diciptakan hanya untuk keperluan camping saja, maka hal ini akan membatasi ruang pasar produk itu, sehingga pangsa pasarnya menjadi sempit. Konsumen hanya akan membeli produk itu ketika akan merencanakan camping saja. Inilah kelemahan dari fokus pada kelompok konsumen tertentu saja. Oleh karena itu, walaupun tujuan utama rancangan produk itu untuk keperluan camping, tetapi biasanya produsen membuat posisi produk di pasar pada rentang konsumen yang luas. Artinya, produk tersebut bukan hanya penting untuk kegiatan camping saja, tetapi juga bisa untuk di piknik, perjalanan jauh, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa spesial seperti ulang tahun anak, pacar, istri, teman, perkawinan,
ulang tahun perusahaan adalah saat untuk memberikan hadiah istimewa kepada orang-orang yang spesial itu. Jika kita amati, masih banyak lagi situasi-situasi yang lain yang menjadi saat yang tepat untuk memberikan hadiah kepada orang-orang spesial bagi diri kita. Ritual-ritual seperti itu bagi pemasar merupakan kesempatan tersendiri untuk mencoba memberikan kebutuhan-kebutuhan pada saat ritual itu terjadi. Di negara-negara barat, peristiwa pembelian produk untuk hadiah merupakan pangsa pasar tersendiri. Penjualan toko eceran di Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa, 3% dari hasil penjualan itu terjadi pada hari raya Natal dan memberikan kontribusi profit sebesar 50%. Di Indonesia, penjualan berbagai produk meningkat tajam ketika akan tiba hari raya Idul Fitri. Semua toko eceran menyediakan persediaan barang lebih dari biasanya karena perilaku belanja konsumen berubah pada saat itu. Orang yang jarang membeli barang pun karena tidak punya uang. Pada saat hari raya Idul Fitri tiba, mereka berusaha ikut dengan masyarakat lainnya membeli barang yang sekiranya pantas untuk menyambut hari raya Idul Fitri, meskipun harus menabung sebelumnya atau meminjam misalnya. Seorang yang memberikan hadiah secara sukarela dan dengan kepentingan pribadi yang rendah, maka dia bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang mementingkan orang lain. Sementara itu, seorang yang memberikan hadiah secara sukarela tetapi terkandung kepentingan pribadi yang tinggi, maka dia berusaha menciptakan hubungan timbal balik yang menyenangkan di antara keduanya. Pada situasi yang lain, seseorang memberikan hadiah kepada orang lain disebabkan oleh tuntunan kewajiban yang selama ini harus dijalankan dengan kepentingan pribadi yang rendah. Kewajiban di sini jangan diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih bersifat sesuai yang sebaiknya tidak diabaikan. Kemungkinan terakhir, seorang memberikan hadiah adalah karena ada dorongan kewajiban dan adanya kepentingan pribadi yang tinggi terhadap orang yang berhubungan dengannya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.